kasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik dan Roh Kudus yang baik, terima kasih atas semua berkat, bimbingan, dan perlindungan yang telah Kau berikan pada kami ya Bapa, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami adanya pada pagi hari ini, yang selalu dalam lindungan kasih-Mu dan kebenaran Bapa. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami untuk boleh terus menjadi anak-anak-Mu dan boleh terus melayani Kau sesama, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Bapa persiapkan sebelumnya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami boleh hidup di dalamnya dan juga boleh menikmati berkat-berkat-Mu yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Jadilah seturut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur tak habis-habisnya atas semua berkat-Mu dan juga pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami hanya bisa mengucap syukur Bapa, mampukan kami untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu, pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, yang semuanya untuk kemuliaan Bapa. Dan Bapa, pagi ini kami ingin berkumpul bersama jemaat-Mu di GKU Bintaro Jaya secara khusus untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk memeliharanya dalam hati kami masing-masing dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa atas semua proses rekaman dan juga penyuntingan yang boleh berjalan dengan lancar. Berkati semuanya Bapak, juga peralatan yang kami pakai agar berkenan di hadapan-Mu, dan juga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar dan semuanya untuk kemuliaan Bapak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh ibadah kami pagi ini hanya dalam tangan kuasa-Mu dan kasih-Mu Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami, Putra Allah Bapa di surga yang bersekutu dengan Roh Kudus, kami telah berdoa mengucap syukur menyambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah bersama, walaupun masih secara online dari rumah masing-masing. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Indah Sriatun dengan tema Tanda Anak-anak Allah Terpelihara, yang diambil dari Yehezkiel 34 ayat 11 sampai dengan 16. Jemaat, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Marilah kita bangkit dan berdiri menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 21 bait 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang terdapat di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16.
Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana mestinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Saudara sekalian, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Di atas janji Tuhan ini, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengakuan dosa
sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan riang awanku. Juru selamat, perisai hidupku, perisai hidupku. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kasihani kami ya Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari KK 288 pada bait yang ke-1 dan yang ketiga. Kasihani kami ya Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Bukan makanan saja kau perlu, paling perlu firman Allah yang merupakan jaminan hidupmu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyatukan di dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami semua sebagai pendengar, bahwa Engkaulah yang memberitakan kepada kami,
yang akan menyampaikan kebenaran itu untuk kami, dan sebagai domba-domba kami akan duduk mendengar, kami akan terpelihara oleh kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan Yesus, bimbinglah gembala domba yang akan memberitakan firman ini, sehingga gembala dan domba saling berpadu untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yesaya 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan bawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur yang menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan Allah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam 4 minggu berturut-turut, dalam memasuki minggu-minggu persiapan, kita sebagai anak-anak Allah oleh Sinode GKO dipersiapkan untuk memasuki hari-hari tersebut. Selama 4 pekan berturut-turut, Sinode GKO memberikan tema-tema yang saling berkaitan dan bersinambung untuk semakin diteguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tanda-tanda anak Allah yang pertama yaitu menyucikan diri. Saudara, kata menyucikan menegaskan kepada kita bersama bahwa sebagai anak Allah marilah kita membersihkan diri, mengkuduskan diri kita, sebab Allah kita adalah suci, kudus adanya. Yang kedua, tanda anak Allah adalah percaya. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan itu menjadi contoh buat generasi-generasi selanjutnya. Bagaimana iman kepercayaan saudara akan menjadi teladan kehidupan mereka. Pada saat itu Asaf menyampaikan bahwa sangat berguna dan sangat penting pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh nenek moyangnya untuk juga disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya, supaya generasi-generasi selanjutnya itu semakin melihat dan merasakan bahwa dahulu nenek moyang sudah memberikan teladan yang baik, melihat karya-karya Allah yang begitu rupa memberkati dan menolong. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, percaya bahwa dia harus dibiasakan dari kecil untuk kita memperdengarkan kepada generasi-generasi selanjutnya,
supaya mereka teguh, tidak goyah ketika ada badai yang menerpa dalam kehidupan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tanda orang percaya adalah menikmati shalom Allah. Berbicara menikmati shalom Allah, mungkin kita sering berpikir bahwa menikmati shalom Allah berarti menikmati berkat-berkat yang luar biasa, berkat-berkat yang indah. Namun jangan salah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita keluar dari persoalan, ketika kita terbebas dari tekanan-tekanan, ketika kita dapat mengatasi berbagai problem yang terjadi dalam kehidupan kita, sungguh ada sebuah sukacita yang sangat mendalam. Ada rasa bahagia, ada shalom yang terjadi dalam diri kita. Saudara, shalom karena bisa terbebas dan mengalami kemerdekaan itu. Dan yang keempat, yang hari ini kita renungkan dalam pembacaan firman Tuhan tadi di dalam Yehezkiel 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-16, yang menjelaskan kepada kita bahwa dalam kitab itu merupakan personifikasi raja-raja yang memimpin pada saat itu, dan juga gembala-gembala sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi seyogyanya. Dan seharusnya lah ia menyadari sebuah tanggung jawab besar yang dibebankan, yang diberikan oleh Allah untuk menolong domba-dombanya, untuk menolong kawanan-kawanan tersebut, supaya kawanan-kawanan domba, yaitu umat yang dipercayakan kepadanya, mengalami kesejahteraan. Namun justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menekan, mereka menindas, bahkan menjadikan mereka sebagai sapi perahan. Dan ketika sudah diperas sedemikian rupa, maka mereka itu akan mengambilnya, menindasnya, dan bahkan tidak segan-segan ketika dalam kelemahan dibunuh dan terinjak-injak. Susunya sudah diambil, hartanya sudah diambil untuk kesenangan para pemimpin-pemimpin di kala itu. Mereka tidak peduli dengan keberadaan domba, tidak peduli dengan kawanan umat, tidak peduli dengan umat yang dipercayakan Allah kepadanya. Yang penting, aku mengalami kesejahteraan. Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melihat kenyataan-kenyataan seperti itu, Allah sangat sedih. Allah hadir dan Allah hendak menolong umat yang tertindas. Allah menyatakan dirinya, dan bahkan dia katakan, aku akan melawan gembala-gembala itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lihatlah, Allah turun tangan oleh karena pekerjaan-pekerjaan para pemimpin, pekerjaan-pekerjaan para gembala yang seharusnya setiap hari memperhatikan, yang setiap hari haruslah menyapanya, menuntun dan mengembalakannya, tetapi sungguh membuat hati Allah murka. Maka saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Allah hadir menjadi seorang gembala, dan ia bertekad untuk mengembalikan yang tercerai-berai itu,
yang terinjak-injak itu, dan yang tidak menikmati kebahagiaan itu. Dia katakan, aku akan membawa mereka pulang. Aku akan membawa mereka yang berserak-serakan itu dan mengumpulkan dalam satu kandang, dalam satu tempat yang nyaman untuk mereka. Allah menyebutnya, aku akan menyediakan padang yang berumput hijau. Kalau di dalam kitab Mazmur sangat jelas sekali dikatakan di sana bahwa di padang belantaralah di sana umatnya akan berbaring. Di sanalah mereka akan bersukacita. Saudara, kata berbaring di situ menunjukkan bahwa Allah memberikan satu kemerdekaan, Allah memberikan satu kelegaan, Allah memberikan satu berkat bahwa setiap umat menginginkan akan hal itu, saudara sekalian. Maka betapa bahagianya kita mempunyai seorang gembala yang adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah gembala agung itu sendiri yang turun memperhatikan umatnya karena tercerai-beraikan oleh gembala-gembala jahat. Dan ia adalah gembala baik yang memperhatikan dan yang memberi diri untuk umatnya. Maka mari kita perhatikan selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Gembala agung yang baik itu tidak hanya membawa kembali kepada kandangnya, memberikan tempat yang aman, tetapi di situ dia juga mengatakan, aku akan menyediakan dan memberikan sungai-sungai yang baik airnya untuk mereka menikmati air itu. Saudara, domba itu anti air. Maka tidak bisa dia kena hujan. Dan dalam keadaan seperti itu dia tidak punya daya yang cukup kuat. Maka seorang gembala sangat peka untuk memperhatikan jangan sampai dombanya itu kehujanan. Jangan sampai dia tidak minum. Seorang gembala, dia akan berusaha untuk membuat domba-dombanya itu minum dengan nyaman. Maka dia mengalirkan air itu ke sungai-sungai, dan domba-domba itu menikmatinya air yang jernih itu. Apa yang mau dikatakan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara? Karena umat dilukiskan sebagai domba-domba. Saudara dan saya adalah domba Allah. Maka saudara perhatikan, Allah begitu mengasihi dan tidak membiarkan kita itu merasa dahaga, merasa kehausan. Firman Allah terus menyapa kita setiap hari. Minum, menikmati sedikit demi sedikit, dan membuat dahaga kita menjadi tidak haus kembali. Ada banyak metode, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak kehausan dengan firman Allah ini. Dalam setiap gereja, mungkin di gereja Bapak, Ibu, Saudara, gembala mengajak kita untuk membuat renungan harian bersama-sama atau berkelompok. Ada ibadah-ibadah yang dibuat, yang disusun sedemikian rupa berdasarkan kelompok-kelompok masing-masing. Ada kebaktian PW mungkin, kebaktian Pelpri, kebaktian pemuda, supaya setiap kita domba-domba yang seusia minimal atau yang berbeda usia akan dapat dan mudah untuk kita berdiskusi, mudah bercakap-cakap, dan mungkin berbagi sharing. Disitulah kita akan merasakan satu keakraban yang sangat
baik dan luar biasa. Dan disitulah kita akan saling topang menopang. Mungkin ada domba yang lemah, mungkin ada domba yang sakit, ada saudara yang sedang lemah, ada saudara yang sedang sakit, maka saudara yang lain yang kuat, dia akan menopangnya. Ada saudara kita yang gagah perkasa, ada yang sakit, maka dia akan segera membawa dan mengobatinya dan menjadi sembuh. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, menjadi domba berarti di sini harus juga berelasi dengan teman-temannya. Dan ketika mungkin ada domba yang sedikit nakal, ada domba yang mencoba untuk menyeleweng, maka sebagai gembala yang setiap hari memperhatikannya, yang setiap hari memantaunya, dia akan katakan, "Hai anakku, hai papa, hai ibu, ingat, ayo kita kembali lagi ke jalan, ke rel yang benar." Karena seorang gembala tidak mau domba-dombanya tersesat. Nah, saudara sekalian yang dikasihi, ketika domba-dombanya ingin makan, maka seorang gembala yang dengan penuh kasih akan menyediakan makanan-makanan itu. Makanan-makanan gembala-gembala memberikannya adalah kebenaran firman Tuhan. Mungkin secara materi Bapak Ibu Saudara lebih dari gembalanya, tapi seorang gembala bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, kalau gembala-gembala Bapak Ibu Saudara, ayo kita semangat. Ayo semangat kembali untuk membaca firman Allah. Ayo semangat dan semangat untuk kita bersekutu. Sebab di dalam persekutuan itu kita akan semakin kuat dan diteguhkan. Itu satu metode yang mungkin kecil, tapi mungkin ada metode-metode yang lebih besar. Dan bahkan mungkin ayo kita bersama-sama di saat COVID seperti ini membaca Alkitab secara berlomba-lomba, secara terus-menerus, supaya kita semakin imannya tidak tergoyahkan walaupun tekanan-tekanan hidup yang menerpa kehidupan kita. Itu juga hal yang sangat baik. Yang ketiga, Ibu dan Bapak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seorang gembala pasti akan memperhatikan domba-dombanya secara fisik, secara kejiwaan. Karena gembala berpikir secara holistik, semuanya harus terlayani. Mungkin saat ini ketika Bapak Ibu punya persoalan yang berat, mungkin tidak bisa bertemu dengan pendetanya, tetapi ada media yang sangat efektif untuk kita bisa bertemu, berjumpa, by phone, telepon, Zoom. Kita bisa menceritakan dan kita memohon untuk gembala memberikan solusi, atau paling tidak dia akan mendengarkan dan pastinya dia akan mendoakan Bapak, Ibu, Saudara. Karena seorang gembala setiap saat, bahkan 24 jam, mungkin pada saat domba-dombanya sedang tidur, gembalanya belum tidur. Dia sedang mendoakan Bapak, Ibu, Saudara. Dan mungkin ketika ada sesuatu yang mendesak, yang mungkin sakit keras dan lain sebagainya, saudara bertelepon dengan pendetanya, maka pendeta katakan, "Siap, aku akan berdoa untukmu supaya Tuhan yang empunya kekuatan dan kesehatan itu akan menyembuhkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian." Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian,
betapa bahagianya dan sukacitanya bahwa ketika kita mengikut gembala agung itu, gembala itu akan memimpinnya ke padang yang berumput hijau, kepada sungai yang mensejahterakan kehausan kita, dan dia akan membaringkan dan menjagai kita 24 jam. Itulah saudara, tanda-tanda anak Allah yang terpelihara. Maka jangan jauhkan saudara dari gembala saudara, tapi mendekatlah dan mari tunduk dan taat kepada gembala saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli sambil berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengembalakan kami, sehingga kami selalu terpelihara, tersedia, tercukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau membaringkan, membuat jiwa kami menjadi tenang. Engkau memberikan makanan, dan Engkau memberikan minuman sehingga kami tidak kehausan. Bersama dengan umat-Mu pada hari ini, kami hendak bersyukur untuk pemeliharaan Allah kepada umat yang sepekan lalu mereka berulang tahun. Bersama dengan adik Calviona Aurel Prastio, Saudara Arvin A. Lokolo, adik Rafael Abelino Simamora, adik Vanessa Giseliana de Bataraja, Diaken Rafinoldi Bur, Bapak Herman Pati Pelogi, Saudari Iren Anggita Manalu, Saudari Natania Hideko Ishikawa Rore, Ibu Evelyn Sola Gracia Hani, adik Esra Dela Simanulang, adik Natadoan
Theo Pradito, dan Ibu Yanti Sarif. Dalam kesukaan itu dan dalam kebahagiaan karena ulang tahun inilah ya Tuhan, kami terus berharap kepadamu supaya Engkau memberkati mereka dan Engkau menyertai dalam segala keberadaan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami juga hendak bermohon untuk jemaat-jemaat yang mengalami sakit. Ada Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliamas Elin Tutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eriwana, Ibu Tiorlan Tambunan, Pendeta Carolina Lopulalan, dan Pendeta Bob Syahaya. Biarlah Engkau melalui pilur-pilur-Mu lah ya Tuhan, mereka menjadi sembuh. Demikian juga yang sedang di dalam pemulihan ada Ibu Irawati Karsidi, Ibu Albertina Pencuri, Ibu Melania Yeni Woryaningrum Boru Marpun, Ibu Rosdiana Sia Nipar, Ibu Christine Laiskodat Suatan, Oma Lisa Raja Laduk, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon. Mereka juga agar mengalami pemulihan, sebab kematian-Mu itulah yang menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Sidi yang tanggal 29 mereka akan menerima peneguhan. Kami memohon 16 anak yang telah dibimbing, diarahkan dan diteguhkan dalam pembinaan katekisasi, sehingga mereka itu tidak terombang-ambing lagi, tetapi teguh pendiriannya untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus. Dalam tekanan apapun, mereka tetap teguh. Ya Tuhan, kami juga bermohon kepada Engkau untuk penambahan majelis GKO Bintaro Jaya untuk pos pelayanan di Blora. Ada 8 orang yang bersedia untuk menjadi majelis. Maka Tuhan, kami percayai bahwa mereka menerima dengan sukacita untuk melayani umat di daerah Blora, sehingga banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka juga mau menerima pekerjaan baik itu, karena mereka tahu Tuhan memampukan mereka dan Tuhan memberkati mereka. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, kami juga serahkan kepada Engkau supaya bangsa ini memelihara domba-dombanya, memelihara umatnya, memelihara masyarakat yang Tuhan berikan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Presiden Jokowi sebagai pemimpin bangsa Indonesia ini, berkatilah ia ya Tuhan, supaya kembaran gembala yang baik dan menjadi contoh dan teladan bagi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Tidak lagi dia mementingkan dirinya sendiri,
tapi mementingkan keamanan, kesejahteraan, kedamaian rakyatnya. Bersama dengan wakil presiden, bersama dengan menteri-menteri, gubernur, sampai tingkat yang rendah di RT, kami percayai Engkau memampukan untuk menjadi pemimpin yang memberkati. Sinode GKO dengan pengurus-pengurusnya, kami juga memohon Tuhan berkati supaya program-program ini akan menolong kami semua untuk GKO lebih maju dan firman Allah diberitakan sampai ke ujung-ujung dunia. Pendeta Heri, Pendeta Yoga, sebagai ketua dan sebagai sekum, dan semua pendeta-pendeta, vikaris-vikaris, majelis-majelis yang ada di Indonesia ini, Tuhan, topang, mampukan untuk menjadi contoh, menjadi gembala-gembala di mana saja Tuhan menempatkan, menjadi gembala yang baik, yang belajar dari gembala agung kami, Yesus Kristus. Tuhan, keluarga lepas keluarga, di dalam kepemimpinannya ada gembala-gembala kecil di dalam rumah tangganya. Ya Tuhan, kami memohon Engkau berkati mereka, supaya mengembalakan kawanan domba-domba itu dan menikmati shalom dari Allah. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17, demikian firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sementara itu kita bernyanyi, diiringi oleh organ dari nyanyian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2 tabuh gendang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Mohon perhatiannya untuk beberapa topik warta. Majelis Jemaat GKB Bintaro Jaya mengucapkan selamat beribadah pada hari ini. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita dalam memasuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan sepekan. Kegiatan kategorial, non-kategorial, DSS, PW, PLPRI, lansia, pemuda maupun sekolah minggu masih dilakukan secara online. Pada hari Senin 23 November 2020, DSS bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 19.30 WIB, pelayan firman Bapak Winfried Nainggolan. Selasa 24 November 2020, persiapan majelis bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 19.30 WIB, pelayan firman Bapak Penatua Risman Sibarani. Pada hari Rabu 25 November 2020, kebaktian lansia bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 11 WIB, pelayan firman Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, pelayan liturgi Penatua Flora Panggabean. Kamis 26 November 2020, kebaktian PLPRI bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 19.30 WIB, pelayan firman Bapak Penatua Rudi Anton Nainggolan dan pelayan liturgi Bapak Penatua Jakarta Sembiring. Jumat 27 November 2020, kebaktian PW bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 17 WIB, pelayan firman Bapak Penatua Risman Sibarani dan pelayan liturgi Ibu Diaken Melani Sibarani. Minggu 29 November 2020, kebaktian sekolah minggu bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 8 WIB. Kebaktian pemuda, sharing dan pray bertempat di rumah masing-masing dimulai pukul 16 WIB, petugas Diaken Elvira Nainggolan. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKB Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada adik Klavinova Auriel Prasetyo, saudara Arvin A. Lokolo, adik Rafael Abelino Simamora, adik Vanessa Giselian Nana de Bataraja, Diaken Rafinoldi Bur, Bapak Herman Pati Pelohi, saudari Iren Anggita Manalu, saudari Natania Hideko Ishikawa Rorek, Ibu Evelyn Sola Gracia Haning, adik Ezra Della Simanulang, adik Natadoan Theo Pradito, Ibu Yanti Syarif. Hadiah firman Tuhan diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Pengumuman. Persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga GKO Bintaro Jaya. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita melaksanakan himbauan pemerintah, yaitu 3M yang wajib dituruti. Memakai masker yang efektivitasnya tinggi, mencuci tangan dengan sabun dan produk desinfektan lainnya, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, 5R yang harus dihindari, rapat tidak melebihi 40% kapasitas ruangan, ruang tertutup, ramai-ramai, rumpi, tatap langsung, ribut. Pada hari Minggu, 29 November 2020 pukul 15 WIB akan dilayangkan ibadah peneguhan CD bagi 1. Klavinova Auriel Prasetyo, 2. Baby Samantha Rajalado, 3. Dani Munte, 4. Deni Munte, 5. Dewi Ferawati Simamora, 6. Elizer Tabita Suatan, 7. Fiorenza Sifra Adrians, 8. Gabriel Da Vinci Manalu, 9. Irma Suryani Situmorang, 10. Lydia Herawati Sianturi, 11. Michael Geraldo Nabasa Simamora, 12. Michael Irwana Nainggolan, 13. Oktaviani Herlina Panjaitan, 14. Rafael Yosafat Panjaitan, 15. Rapa Ari dan Sitorus, 16. Yosafat Immanuel Aritonang. Ibadah peneguhan CD ini akan dilayankan di GKO Tangerang. Mohon dukungan seluruh anggota jemaat. Pada hari Minggu 6 Desember 2020 akan dilayankan sakramen perjamuan kudus akhir tahun.
Mohon jemaat mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Akan dilayankan ibadah pentahbisan penambahan 8 orang penatua GKU Bintaro Jaya di pos pelayanan Karangjong Blora, serta peresmian pos pelayanan Karangjong Blora. Adapun nama penatua-penatua yang akan ditahbiskan yaitu Saudara Rubianto Sarjana Teologia, Saudari Ngatmi, Saudari Eri Sumarwati SPD, Saudari Siswati, Saudara Jarmanto, Saudara Asep Susanto, Saudara Sagiman, Saudara Suwadi, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 setelah ibadah perjamuan kudus. Waktu dimulai pukul 11.00 WIB melalui Zoom Meetings. Mohon dukungan doa dan kehadiran jemaat dalam ibadah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Pada hari ini kita dilayani oleh Ibu Pendeta Indah Sriatun SPAK. Beliau adalah Gembala Sidang di GKO Tangerang. Majelis, jemaat, dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Statistik sepekan, data kehadiran secara online. 15 November 2020, kebaktian keluarga 95 orang. 15 November 2020, kebaktian pemuda 13 orang. 6 November 2020 DSS 8 orang, 20 November 2020 kebaktian PW 12 orang. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri. Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita bernyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 407 pada bait yang pertama dan yang kedua, Tuhan Kau Gembala kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kami
hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara sudah bisa bergabung dalam kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan, protokoler kesehatan tetap kita harus tegakkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berkati kita semua.